Aktivitas fisik versus perilaku sedanter. Sebelumnya kita pernah membahas apa itu gizi seimbang. Mari kita review kembali. Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Ada 4 pilar utama gizi seimbang, yaitu membiasakan makan beraneka ragam, membiasakan perilaku hidup bersih, membiasakan pola hidup aktif dan olahraga, serta memantau berat badan secara rutin. Pada dasarnya, 4 pilar utama ini merupakan serangkaian upaya untuk menyeimbangkan antara zat gizi yang masuk dan zat gizi yang keluar. Dengan memperhatikan 4 pilar utama ini, diharapkan mampu mencegah terjadinya masalah gizi. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai aktivitas fisik. Nah, apa itu aktivitas fisik? Aktivitas fisik merupakan gerakan tubuh yang diakibatkan oleh kerja dari otot rangka dan meningkatkan pengeluaran tenaga serta energi. Ada 3 jenis dari aktivitas fisik, yaitu aktivitas fisik ringan, sedang, dan berat. Aktivitas ini mencakup aktivitas yang dilakukan di tempat kerja, di rumah, dalam perjalanan, dan aktivitas lain yang dilakukan untuk mengisi waktu senggang sehari-hari. Pada awal video sempat disebutkan mengenai perilaku sedanter. Sebenarnya apa itu perilaku sedanter? Perilaku sedanter atau yang biasa disebut perilaku menetap atau kurang gerak merupakan perilaku yang ditandai dengan pengeluaran energi yang rendah, hanya berkisar 1,5 kilokalori per menit, atau lebih rendah saat duduk atau berbaring. Sebagian besar pekerjaan kantor berbasis meja, mengemudi mobil, dan menonton televisi adalah contoh perilaku menetap. Lalu bagaimana akibat yang ditimbulkan apabila perilaku sedanter dilakukan secara berlebihan? Pada anak dan remaja, jumlah perilaku menetap yang lebih tinggi dikaitkan dengan hasil kesehatan yang buruk, seperti peningkatan timbunan lemak pada tubuh, kesehatan kardiometabolik yang lebih buruk, dan mengurangi durasi tidur. Pada orang dewasa, jumlah perilaku menetap yang lebih tinggi dikaitkan dengan hasil kesehatan yang buruk, seperti kematian akibat kanker, penyakit jantung dan pembuluh darah, dan diabetes tipe 2. Maka dari itu, perilaku sedanter ini perlu dibatasi dan mulai diterapkan pola hidup aktif. Aktivitas fisik ringan hanya memerlukan sedikit tenaga dan biasanya tidak menyebabkan perubahan dalam pernapasan. Saat melakukan aktivitas, masih dapat berbicara dan bernyanyi. Contohnya, berdiri melakukan pekerjaan rumah tangga ringan seperti mencuci piring, menyetrika, memasak, menyapu, mengepel lantai dan menjahit, membuat prakarya, bermain kartu, bermain video game, menggambar, melukis, bermain musik, bermain biliar, memancing, memanah, menembak, dan bermain golf. Kemudian berjalan santai di rumah, di kantor, atau pusat perbelanjaan, duduk bekerja di depan komputer, membaca, menulis, menyetir, mengoperasikan mesin dengan posisi duduk atau berdiri, lalu latihan peregangan dan pemanasan dengan lambat. Aktivitas fisik sedang. Pada saat melakukan aktivitas, sedikit berkeringat, denyut jantung dan frekuensi napas menjadi lebih cepat. Tetap dapat berbicara tetapi tidak bernyanyi. Contohnya, berjalan cepat pada permukaan rata di dalam atau di luar rumah, di kelas, ke tempat kerja atau ke toko, jalan santai atau jalan sewaktu istirahat kerja. Pekerjaan tukang kayu, membawa dan menyusun balok kayu, membersihkan rumput dengan mesin pemotong rumput, kemudian memindahkan perabot ringan, berkebun, menanam pohon, mencuci mobil, bulu tangkis rekreasional, bermain rangkap bola, dansa, tenis meja, bowling, bersepeda pada lintasan datar, voli non-kompetitif, bermain skateboard, dan berlayar. Aktivitas fisik berat. Selama beraktivitas, tubuh mengeluarkan banyak keringat.
Denyut jantung dan frekuensi napas sangat meningkat sampai kehabisan napas. Contohnya, pekerjaan rumah seperti memindahkan perabot yang berat, menggendong anak, bermain aktif dengan anak, bersepeda lebih dari 15 km per jam dengan lintasan mendaki, bermain basket, cross country, badminton dan voli kompetitif, sepak bola, tenis single, dan tinju. Selanjutnya berjalan dengan sangat cepat, berjalan mendaki bukit, berjalan dengan membawa beban di punggung, naik gunung, jogging, dan berlari. Pekerjaan seperti mengangkut beban berat, menyekop pasir, memindahkan batu bata, menggali selokan, dan mencangkul. Bagaimana rekomendasi dan klasifikasi aktivitas fisik menurut WHO? Anak dan remaja usia 5-17 tahun direkomendasikan setidaknya 60 menit setiap hari dengan intensitas sedang hingga berat, sebagian besar dilakukan dengan aerobik. Dalam 1 minggu setidaknya 3 kali melakukan aktivitas yang memperkuat otot dan tulang seperti melompat dan berlari. Untuk anak dan remaja, khususnya yang belum terbiasa melakukan aktivitas fisik, dimulai dengan melakukan sedikit aktivitas fisik dan secara bertahap meningkatkan frekuensi, intensitas, dan durasi dari waktu ke waktu. Adapun manfaat dari aktivitas fisik untuk anak dan remaja, yaitu meningkatkan kebugaran, kesehatan tulang, kesehatan kardiometabolik, hasil kognitif, dan mengurangi gejala depresi. Untuk anak dan remaja, ini direkomendasikan untuk membatasi jumlah waktu yang dihabiskan dengan perilaku menetap atau kurang gerak, terutama waktu yang dihabiskan untuk menonton hiburan berbasis layar, seperti televisi, komputer, dan perangkat seluler. Untuk orang dewasa usia 18-64 tahun, direkomendasikan untuk melakukan aktivitas fisik intensitas sedang aerobik dalam 1 minggu dengan durasi 150-300 menit atau intensitas berat aerobik dalam 1 minggu dengan durasi 75-150 menit atau kombinasi di antara keduanya. Untuk orang dewasa, terutama yang belum terbiasa melakukan aktivitas fisik, bisa dimulai dengan melakukan sedikit aktivitas fisik dan secara bertahap meningkatkan frekuensi, intensitas, dan durasi dari waktu ke waktu. Adapun manfaat aktivitas fisik bagi orang dewasa untuk mencegah dan mengelola penyakit jantung, diabetes tipe 2 dan kanker, mengurangi gejala depresi dan kecemasan, mengurangi penurunan kognitif, dan meningkatkan daya ingat. Direkomendasikan untuk membatasi jumlah waktu yang dihabiskan dengan perilaku kurang gerak, mengganti pola hidup kurang gerak dengan melakukan aktivitas fisik. Pada orang dewasa dengan usia lebih dari 64 tahun, direkomendasikan untuk melakukan aktivitas fisik dengan intensitas sedang aerobik dalam 1 minggu, durasi 150-300 menit, atau intensitas berat aerobik dalam 1 minggu dengan durasi 75-150 menit, atau kombinasi di antara keduanya. Pada orang dewasa dengan usia lebih dari 64 tahun, direkomendasikan untuk melakukan variasi aktivitas fisik guna meningkatkan kapasitas fungsional, meningkatkan keseimbangan tubuh, dan mencegah jatuh, dilakukan selama 3 hari atau lebih dalam 1 minggu. Contohnya, berdiri dengan 1 kaki, berjinjit, berjalan dengan tumit menyentuh jari kaki, mengangkat kaki ke belakang, atau push up dinding. Pada orang dewasa usia lebih dari 64 tahun, aktivitas fisik ini bermanfaat untuk membantu mencegah dan mengelola penyakit jantung, diabetes tipe 2 dan kanker, mengurangi gejala depresi dan kecemasan, mengurangi penurunan kognitif, serta membantu mencegah cedera akibat jatuh dan penurunan kesehatan tulang serta kemampuan fungsional. Direkomendasikan untuk membatasi jumlah waktu yang dihabiskan dengan perilaku kurang gerak, mengganti pola hidup kurang gerak dengan melakukan aktivitas fisik. Kemudian, untuk wanita hamil dan nifas,
Dianjurkan agar wanita hamil dan nifas tanpa kontraindikasi setidaknya melakukan aktivitas fisik dengan durasi 150 menit dalam 1 minggu, aktivitas fisik aerobik intensitas sedang. Melakukan berbagai aktivitas aerobik dan penguatan otot, serta menambahkan peregangan lembut ini juga bermanfaat. Bagi wanita hamil dan nifas, mulai dengan melakukan sedikit aktivitas fisik dan secara bertahap meningkatkan frekuensi, intensitas, dan durasi dari waktu ke waktu. Pada wanita hamil dan nifas, aktivitas fisik selama kehamilan dan nifas memberikan manfaat bagi kesehatan ibu dan juga janin, yaitu penurunan risiko dari preeklamsia, hipertensi gestasional, diabetes gestasional, pertambahan berat badan kehamilan yang berlebihan, komplikasi persalinan dan depresi postpartum, serta komplikasi bayi baru lahir yang lebih rendah, dan tidak ada peningkatan resiko lahir mati. Bagi wanita hamil dan nifas, direkomendasikan untuk membatasi jumlah waktu yang dihabiskan dengan perilaku sedentary atau kurang gerak, mengganti pola hidup kurang gerak dengan melakukan aktivitas fisik. Nah, kemudian, apa saja pertimbangan keamanan tambahan untuk wanita hamil saat melakukan aktivitas fisik? Yaitu menghindari aktivitas fisik saat cuaca panas berlebihan, tetap terhidrasi dengan air minum sebelum, selama, dan sesudah aktivitas fisik, menghindari aktivitas yang menimbulkan resiko tinggi jatuh atau mungkin membatasi oksigenasi, seperti aktivitas di dataran tinggi saat tidak biasanya tinggal di dataran tinggi. Kemudian menghindari aktivitas dalam posisi terlentang setelah trimester pertama kehamilan. Kemudian, selama pandemi, apakah kita diharuskan untuk tetap beraktivitas fisik? Mengapa dan bagaimana? Mengapa tetap beraktivitas fisik selama pandemi? Aktivitas fisik rutin yang tepat ini dapat meningkatkan daya tahan tubuh sehingga menekan reaksi peradangan yang berlebihan dan berpotensi mencegah keparahan COVID-19. Selain itu, rutin beraktivitas fisik juga efektif untuk mengontrol penyakit pemberat COVID-19 seperti penyakit jantung, diabetes mellitus, dan beberapa jenis kanker. Olahraga juga dapat mencegah dan mengatasi kecemasan selama pandemi. Aktivitas fisik apa saja yang sebaiknya dilakukan selama masa pandemi? Pertama, kurangi duduk terlalu lama saat tinggal di rumah. Setiap duduk 30 menit, berdiri dan lakukan aktivitas fisik ringan selama minimal 2 menit. Kemudian lakukan juga aktivitas fisik penguatan otot dan senam peregangan setidaknya 2 kali dalam 1 minggu. Lakukan juga aktivitas fisik aerobik dengan memperhatikan prinsip fit dan targetkan mencapai total minimal 150 menit dalam 1 minggu. Apa itu prinsip fit? Yaitu frekuensi, lakukan olahraga sekitar 3-5 kali dalam 1 minggu. Intensity, lakukan olahraga dengan intensitas yang sedang, ditandai dengan masih bisa berbicara dengan kalimat utuh tanpa terengah-engah ataupun kehabisan napas saat berolahraga. Lalu time, lakukan olahraga dengan durasi sekitar 10-45 menit dalam 1 sesi. Kemudian apa saja yang perlu diperhatikan dalam melakukan aktivitas fisik selama masa pandemi? Yaitu lakukan aktivitas fisik yang dapat dilakukan di lingkungan rumah sendiri. Contohnya, senam dipandu melalui kelas senam online atau video senam, olahraga penguatan otot yang memanfaatkan berat tubuh kita sendiri sebagai beban, jalan kaki atau jogging di halaman rumah, olahraga jalan di ruangan rumah dengan ventilasi yang cukup, olahraga naik turun anak tangga, dan senam peregangan. Kemudian, jangan melakukan aktivitas fisik secara berlebihan. Aktivitas fisik dengan intensitas yang berat tidak disarankan dilakukan selama masa pandemi. Intensitas yang terlalu berat ditandai dengan sangat lelah dan terengah-engah hingga tidak bisa berbicara kecuali 1-2 kata saja, dan durasi terlalu lama, lebih dari 1 jam dalam 1 hari. Olahraga yang berlebihan
justru dapat menurunkan daya tahan tubuh dan meningkatkan reaksi peradangan. Lalu juga jangan berolahraga jika sedang demam atau sesak napas. Mengutip dari WHO yang mengatakan bahwa doing some physical activity is better than doing none, yaitu melakukan beberapa aktivitas fisik saja ini lebih baik daripada tidak melakukan apapun. Terima kasih.